بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar antum semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini kami akan memperagakan atau memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Al-Madinah Learning Center, mulai dari masuk ke dalam aplikasi, melihat halaman dari akun siswa, kemudian melihat materi yang disajikan oleh guru, selanjutnya mengisi absensi, mengisi tugas, dan berdiskusi dengan Ustadz. Tapi sebelumnya, antum perlu ketahui apa itu Al-Madinah Learning Center. Al-Madinah Learning Center merupakan suatu terobosan dalam pembelajaran daring yang menjembatani antara guru dan siswa agar dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar walaupun di masa pandemi. Dan meskipun antum masih berada di rumah. Aplikasi ini memungkinkan santri untuk mengikuti pembelajaran dengan berbagai media penyampaian materi, serta dapat berinteraksi antara guru dengan siswa, serta diusahakan semirip mungkin dengan pembelajaran tatap muka, dengan tetap mempertimbangkan kegiatan siswa di rumah, kemudian penggunaan internet, serta perangkat yang dipakai oleh masing-masing siswa. Apa saja keunggulan dari aplikasi Al-Madinah Learning Center atau ALC ini? Yang pertama adalah berbasis web, yakni aplikasi ini bisa digunakan walaupun tidak menggunakan aplikasi tertentu dalam Play Store, hanya menggunakan Google Chrome atau browser yang lain. Selanjutnya, materi pembelajaran yang bervariasi, tidak hanya sekedar materi berbentuk tulisan, akan tetapi juga materi bentuk video, audio, dan lain sebagainya. Selain itu, aplikasi ini juga interaktif, yakni antum sekalian juga bisa berkomunikasi baik melalui forum ataupun melalui chat secara langsung kepada ustadz kalian. Kemudian mobile friendly, yakni aplikasi ini dapat diakses menggunakan handphone dan menyesuaikan ukuran dari layar handphone kalian. Kemudian hemat internet, dalam artian aplikasi ini tidak memakan banyak kuota, jadi dalam biaya juga murah. Apa saja yang kita pelajari? Yang pertama adalah bagaimana kita masuk atau login ke aplikasi Al-Madinah Learning Center, kemudian melihat materi yang disajikan oleh guru, kemudian mengisi presensi, melakukan diskusi dan chat dengan guru, kemudian mengerjakan tugas. Tapi langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuka web browser. Kemudian kita tuliskan di sini Al-Madinah Learning Center, Al-Madinah Learning Center.com, seperti ini. Kemudian kita klik enter. Maka kita masuk ke dalam halaman web.
Selanjutnya kita klik login, kemudian kita masukkan username dan password yang sudah diberikan sebelumnya kepada antum semua. Saya gunakan Ahmad Fauzi. Kemudian klik kotak merah di sini. Dan maka kita akan masuk ke halaman depan dari akun antum semuanya. Demikian tadi tutorial bagaimana cara masuk ke dalam halaman dari akun Al-Madinah Learning Center kalian. Baik, setelah kalian mengetahui bagaimana cara masuk ke dalam aplikasi Al-Madinah Learning Center, ada baiknya kalian perlu tahu dulu bagian-bagian dari halaman depan aplikasi Al-Madinah Learning Center. Yang pertama adalah Recently Access Course, yakni mata pelajaran yang terakhir antum akses. Di bawahnya ada course overview, atau di sini adalah mata pelajaran yang antum ikuti. Di sebelah kanan ada navigasi yang berisi menu-menu dari pelajaran yang antum ikuti. Kemudian timeline berisi tugas dan uji kompetensi yang menjadi kewajiban antum untuk dikerjakan. Di situ dituliskan tanggal akhir dari pengumpulan tugasnya. Kemudian di bawahnya ada kalender dan acara yang akan datang. Di sini berisi daftar hadir dan tugas. Baik, kita masuk saja langsung ke materi atau mata pelajaran yang kita ikuti. Baik, di sini contoh saja untuk mata pelajaran TIK kelas 8. Dalam halaman depan dari mata pelajaran tersebut berisi pendahuluan dan bab-bab yang disajikan oleh Ustadz. Ada presensi, kemudian materi, video, diskusi, sesi tanya jawab, dan tugas. Kita akan kupas satu persatu. Yang pertama adalah mengisi presensi. Pertama kali yang antum lakukan adalah klik pada judul presensi kehadiran pertemuan pertama. Kemudian kita turunkan ke bawah. Di sini berisi tanggal, deskripsi, status, poin, dan remark. Untuk mengisi absensi, untuk mengisi presensi, silahkan antum klik submit attendance. Tulisan submit attendance ini yang kita sorot berwarna merah, silahkan antum klik. Kemudian di sini ada pilihan hadir, sakit, izin, dan alfa. Isi sesuai dengan kondisi kalian. Apabila kalian memang hadir dalam pelajaran, maka klik hadir. Kemudian simpan perubahan. Maka di sini akan berubah keterangan bahwa antum telah hadir dalam mata pelajaran ini.
dan kita kembali ke halaman depan. Selanjutnya, setelah mengisi presensi, jangan lupa kita mencentang kotak yang ada di bagian sini. Kemudian, setelah mengisi presensi, kita melihat materi yang disajikan oleh Ustadz atau guru kita. Pertama, di sini materi dalam bentuk presentasi. Untuk melihatnya, kita bisa mengklik judul dari materi tersebut. Kemudian muncul perintah untuk mendownload materi tersebut. Klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, materinya akan muncul. Atau kalau misalnya tidak langsung muncul, bisa dilihat di unduhan atau bagian download dan mencari materi yang tadi kita unduh. Ini materinya. Tapi setelah selesai membaca, silahkan ditutup. Dan kita kembali. Di sini juga disajikan modul. Kita klik saja untuk mendownloadnya. Seperti tadi. Saya download. Close. Setelah selesai membaca materi, jangan lupa klik tanda centang. Selanjutnya ada materi bentuk video. Untuk membukanya, silahkan klik tombol panah yang ada sebelah pojok kiri atas. Klik saja, maka video akan bisa diputar dan kita tonton sampai selesai. Cukup. Silahkan dipelajari videonya, ditonton, dan jangan lupa mencatat materi-materi yang disampaikan oleh ustadz kalian. Selanjutnya adalah melakukan diskusi dengan ustadz ataupun dengan siswa. Caranya adalah mengklik judul diskusi bab 1. Di sini kita klik. Kemudian di sini sudah ada bahan atau sebuah diskusi judul perataan teks. Nah, jika ingin melihat diskusinya atau kita ingin bertanya tentang diskusi berjudul perataan teks ini, silakan klik judul perataan teks. Dan di sini sudah ada pertanyaan yang disampaikan oleh ustadz kalian. Dan pada bagian sini ada pemaling dan tanggapi. Untuk menjawabnya, silahkan kalian klik tanggapi. Maka kemudian kalian ketikkan jawaban yang ingin kalian tulis. Saya dengan menggunakan fungsi justify.
rata kanan kiri. Kemudian setelah selesai berikan jawaban, silakan klik sampaikan. Apabila kalian sudah selesai, silakan kembali ke halaman depan. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan chat dengan guru atau ustadz kalian. Silakan klik sesi tanya jawab. Nah, jika ingin melakukan chat atau bertanya langsung, silakan klik di sini untuk masuk chat sekarang. Nah, di sini Anda bisa melakukan obrolan dengan ustadz kalian langsung. Kita salam dulu ya. Kita kirim. Ini langsung masuk ke halaman chatnya, sebagaimana kita mirip dengan chat di dalam WA, tapi tidak perlu masuk ke aplikasi WhatsApp, cukup di dalam web ini saja. Dan nanti ustadznya menanggapi yang misalnya antum kurang paham dari materi yang disampaikan di bagian tertentu. Contohnya ini ya, Ustadz anak belum paham materi tentang bagian-bagian dari menu ribbon, mohon untuk dijelaskan. Itu. Ini saya seperti ini. Kalau sudah selesai, kita kirim. Kemudian kita tutup bagian pojok kanan ini. Nah, itu cara untuk melakukan chat dengan ustadz kalian. Selanjutnya kita kembali ke depan. Kemudian yang terakhir adalah mengerjakan tugas. Untuk mengerjakan tugas, silakan klik judul tugas pertemuan pertama bab 1 yang ada simbol tangan dan kertasnya. Kemudian kita klik di sini, ada keterangan silakan antum kerjakan tugas ini. Ada tugas dalam bentuk Microsoft Word. Kita klik terlebih dahulu untuk melihat tugasnya. Nanti ada perintah untuk mendownload, dibuka dulu.
Nah, ini adalah tugas yang harus antum kerjakan dari Ustadz. Setelah antum mengerjakan, silakan kirim tugasnya di sini dengan cara menambahkan pengajuan. Di sini antum bisa melampirkan dokumen dalam bentuk zip atau Microsoft Word atau dalam bentuk foto atau gambar. Kita lampirkan, misalnya di sini kita mengerjakan dalam bentuk Microsoft Word. Kemudian upload this file. Kemudian simpan perubahan. Jika ingin menambahkan kolom komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Di sini alhamdulillah saya sudah mengerjakan. Kemudian simpan komentar. Jika ingin mengganti, misalnya antum keliru mengirimkan tugas, silakan klik edit submission. Kemudian antum ganti, misalnya file ini kita klik, dan kita hapus, kemudian kita add file lagi seperti ini dengan proses yang tadi bersama browse, kemudian ambil file yang ada di komputer atau laptop serta handphone kalian. Karena tidak ada perubahan, batal ya. Baik, mungkin itu saja tutorial yang bisa disampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga tutorial tadi dapat membantu Anda semuanya dalam menggunakan aplikasi Al-Madinah Learning Center. Demikian, jazakumullahu khairan.